Halo, saya Sinta Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, ada tipe-tipe informasi akuntansi. Yang pertama itu ada informasi akuntansi penuh. Yang kedua, terdapat informasi akuntansi diferensial, dan yang ketiga itu terdapat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Di sini kita akan belajar tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Jadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban ini lebih ke masing-masing pertanggungjawaban dari manajer kepada setiap departemen di bawahnya. Karena ini informasi akuntansi pertanggungjawaban, maka ini kaitannya dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer, aktiva, pendapatan, dan biaya yang berada di setiap departemen yang dipimpinnya. Ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu aktiva, yaitu pendapatan dan biaya terkendalikan yang dipengaruhi oleh seorang manajer dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu ada aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak terkendalikan. Selanjutnya terdapat cara pengendalian biaya. Cara pengendalian biaya itu dapat dilihat dari besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Yang pertama, pengendalian biaya dengan pengawasan fisik. Dalam perusahaan kecil, biasanya itu pemimpin sekaligus pemilik perusahaan, perencanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana itu dilakukan secara langsung oleh pemimpin perusahaan. Kemudian yang kedua, pengendalian biaya dengan menggunakan catatan akuntansi historis. Pengendalian biaya dengan menggunakan suatu catatan akuntansi historis atau catatan masa lalunya, begitu. Kemudian yang ketiga, pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran statis dan biaya standar. Penggunaan tersebut jika perusahaan semakin berkembang. Kemudian yang keempat, pengendalian biaya dengan pembuatan pusat-pusat pertanggungjawaban dan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Jadi setiap manajer pusat pertanggungjawaban itu hanya dinilai berdasarkan hal-hal yang mereka kendalikan saja. Selanjutnya, pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran fleksibel dengan biaya standar. Anggaran fleksibel disusun untuk berbagai tingkat kapasitas yang direncanakan, sehingga anggaran menyediakan tolak ukur prestasi yang mendekati suatu kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Jadi
Jadi ini membandingkan antara anggaran yang sudah dibuat dengan realisasinya. Ini adalah cara-cara mengendalikan biaya. Kemudian terdapat manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, digunakan untuk menyusun anggaran. Yang kedua, untuk menilai kinerja dari manajer. Jadi, manajer pada masing-masing bagian yang di bawahnya itu, dia berhak untuk menentukan suatu rencana kebutuhan yang dibutuhkan pada departemen yang dia pimpin. Jadi seberapa banyak sih aktiva yang dia butuhkan, kemudian pendapatan yang akan diperoleh, serta biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk memotivasi manajer dalam menghasilkan kinerja. Jadi karena ketika kinerjanya bagus, seorang manajer mampu melakukan penganggaran yang baik, kemudian mampu merealisasikan rencananya dengan lebih baik. Itu akan menghasilkan kinerja yang baik pula, sehingga nanti oleh manajer pusat akan memberikan reward berupa tip. Nah, itu akan menjadi sebuah motivasi bagi manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang keempat, untuk pengelolaan aktivitas. Jadi supaya kegiatan di masing-masing departemen di bawah kepemimpinan manajer tersebut lebih terkendalikan, begitu. Yang terakhir, yaitu yang kelima, digunakan untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas. Jadi nanti kita bisa tahu apakah program tersebut berjalan secara efektif atau tidak. Selanjutnya, terdapat tanggung jawab ganda. Tanggung jawab ganda ini terjadi ketika terdapat lebih dari seorang manajer yang memiliki pengaruh signifikan terhadap suatu biaya. Misalnya di dalam sebuah perusahaan itu untuk menentukan suatu biaya, dia tidak hanya dipengaruhi oleh seorang manajer, tetapi juga dipengaruhi oleh manajer lainnya. Kalau ada suatu biaya yang dipengaruhi oleh 2 orang manajer atau lebih dari 1, itu nantinya akan menimbulkan tanggung jawab ganda. Kemudian untuk memecahkan masalah tanggung jawab ganda ini, maka nantinya bisa diambil biaya unit organisasi penghasil jasa itu, yang dibebankan keseluruhannya kepada manajer unit organisasi tersebut. Jadi
tinggal dibebankan langsung saja ke manajer unit organisasi itu. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban biaya itu disusun dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, dari jenjang terbawah, yaitu tingkat manajer bagian. Kemudian yang kedua, manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan anggaran biaya. Yang ketiga, manajer jenjang di atasnya itu diberi laporan mengenai biaya pusat pertanggungjawaban sendiri dan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer di bawah wewenangnya yang disajikan dalam perbandingan dengan anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing manajer. Kemudian yang keempat, semakin ke atas laporan pertanggungjawaban itu semakin ringkas. Dalam menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban itu dibutuhkan kondisi bahwa anggaran biaya itu nanti disusunnya berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Untuk penggolongan biaya itu disesuaikan dengan yang dapat dikendalikan atau tidak biaya oleh manajer pusat pertanggungjawaban tersebut. Kemudian organisasi nanti harus terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban dan yang memiliki wewenang desentralisasi yakni berada di manajemen puncak gitu. Kemudian jika ada kondisi tidak cocok ketika diterapkan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban, yaitu ketika sistem akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi. Jadi yang cocok itu sistem akuntansi pertanggungjawaban disusun dengan pendekatan top down dari atas ke bawah. Kemudian penggolongan biaya itu disesuaikan dengan yang bisa dikendalikan atau tidak oleh manajemen pusat pertanggungjawaban. Dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban biaya itu isinya rincian perbandingan biaya yang disesuaikan dengan biaya yang dianggarkan, serta apa saja penyimpangan yang terjadi dari kedua macam biaya tersebut yang nantinya akan ditunjukkan kepada semua manajer pusat pertanggungjawaban dari berbagai jenjang organisasi. Segitu dulu dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.